Ya, pemirsa, pembatasan terhadap barang impor memang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk bisa melindungi produk UMKM yang ada di Indonesia. Dan tadi di awal diskusi kita sudah disampaikan oleh Bapak Usman Kansong bahwa dari pemerintah telah melakukan revisi undang-undang dan juga beberapa hal pengawasan hingga pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Namun ada hal lain yang dilakukan oleh pemerintah, Pak Dirjen. Hal apa lagi yang ditempuh oleh pemerintah untuk bisa mematik geliat ekonomi dan juga kebangkitan UMKM lokal kita ini, Pak Dirjen? Iya, pemerintah punya program yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi, namanya Bangga Buatan Indonesia, BBI. Ya, kemudian juga ada program Bangga Berwisata di Indonesia. Nah, program BBI maupun BWI ini sebetulnya juga bertujuan untuk melindungi UMKM kita. Karena dalam program BBI ya harus Presiden Jokowi menargetkan 400 triliun pada akhir 2022, yang 400 triliun belanja kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan BUMN untuk produk dalam negeri. Dan kita tahu produk dalam negeri itu juga ada yang diproduksi oleh UMKM. Dan sejauh ini ya komitmen yang sudah dibuat oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan BUMN itu 1.001 triliun rupiah. Ya, dan pada Desember 2022 tercapai 760 triliun rupiah lebih. Artinya ini masih di bawah komitmen, 76% dari komitmen, tetapi dia sudah di atas target yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Nah, program BBI dan BWI itu, ya ini kan kalau program Bangga Berwisata di Indonesia juga, kita ingin orang Indonesia lebih suka menghabiskan uangnya untuk leisure, untuk berlibur di dalam negeri saja. Karena spend uang di dalam negeri ini kan akan, perputaran uang akan ada di dalam negeri ya. Misalnya wisatawan domestik yang membeli produk UMKM, yang menikmati kuliner yang diproduksi oleh UMKM ini kan juga akan memperbesar size ya ataupun operasional UMKM, dia bisa memperluas atau memperbanyak produknya begitu dengan adanya konsumsi dari wisatawan domestik begitu, kerajinan tangan misalnya, kriya, wastra, kuliner begitu. Nah, BBI ini tidak hanya kewajiban bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah maupun BUMN membeli produk dalam negeri, tetapi kita juga melakukan pendampingan, ya melakukan pendampingan untuk UMKM. Ya misalnya Kominfo punya program yang namanya transformasi teknologi 4.0 untuk UMKM. Nah ini kan ada target yang disampaikan Presiden Jokowi pada 2024 harus 30% UMKM, 30 juta UMKM kita ini onboarding, artinya sudah memasarkan produknya di ruang digital, dan sekarang ini sudah 22 juta ya dari target 30 juta. Kelihatannya ini akan tercapai, bahkan mungkin melampaui begitu ya kalau kita lihat trennya. Nah, ini akan bagus bagi UMKM dalam memasarkan produknya. Jadi produknya tidak hanya dipasarkan secara manual tapi juga secara digital. Kalau secara digital kan lebih luas, dia bisa menembus batas-batas ruang begitu. Ya bahkan bisa dilirik oleh barangkali konsumen di luar negeri, karena dunia digital ini kan melampaui ruang, melampaui batas-batas wilayah negara begitu. Ya, kemudian juga kita lakukan pendampingan bagaimana UMKM ini memperoleh NIB, nomor induk berusaha. Kita dampingi bagaimana cara mendapatkan label ataupun sertifikasi halal misalnya, termasuk SNI nanti. Jadi kita juga melakukan pendampingan. Ya bahkan kita dorong UMKM untuk masuk dalam e-katalog. Sekarang ini sudah ada 250 juta ya 250 juta UMKM ini yang terdaftar di e-katalog. Karena kan pemerintah ini untuk pengadaan kan
melalui e-katalog begitu. Nah, Baik, sehingga Pak Dirjen. UMKM ini makin berkembang begitu. Nah, Baik, kira-kira berarti seperti itu. melalui Ya, proses atau peluncuran dari BBWI dan juga BBI ini salah satunya untuk bisa meningkatkan UMKM gitu Pak ya, tujuan dari pemerintah. Nah, selain itu iya, Pak iya, Dirjen, pemerintah juga menggencarkan hilirisasi yang berujungnya untuk iya. meningkatkan produk UMKM. Ini bagaimana Pak Dirjen? Oh iya, jadi hilirisasi itu sudah terbukti kan meningkatkan pendapatan kita. Ya bisa menyerap tenaga kerja misalnya. Nah, salah satunya ini ya, contohnya itu kan ada hilirisasi dari produk rakyat saja begitu ya. Tidak usah hilirisasi seperti nikel misalnya begitu, boksit ya atau dan lain-lain, mineral begitu. Ini hilirisasi kelapa misalnya di Minahasa, Sulawesi Utara. Ya, jadi kelapa itu sudah diolah menjadi barang yang jadi sehingga punya nilai tambah atau nilai lebih. Kemudian juga karet. Ya, karet itu jangan kita ekspor dalam bentuk karet, dalam bentuk barang mentah, tapi bisa saja kita ekspor dalam bentuk barang jadi, misalnya ban, misalnya ya begitu. Tapi bisa juga yang lain begitu dan produk-produk lain. Karena hilirisasi ini tadi saya sampaikan pasti nilainya lebih mahal daripada kalau kita hanya mengekspor barang mentahnya begitu. Kita lebih mahal, lebih mendapatkan uang lebih banyak kalau kita mengekspor ban daripada kita mengekspor karetnya begitu kan. Nah, selain itu juga akan menyerap tenaga kerja karena dalam proses hilirisasi itu kan dibutuhkan rantai pekerjaan yang lebih panjang ya. Dari misalnya katakanlah kalau karet memanen begitu kan, itu butuh tenaga kerja menyadap misalnya begitu. Ya, kemudian untuk menjadikan dia produk siap pakai, produk jadi itu kan juga membutuhkan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja begitu, membutuhkan pekerjaan dan pekerja begitu. Nah, sehingga ini hilirisasi akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga berujung pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia begitu. Baik, Pak Dirjen, tentunya saat ini pihak yang sedang was-was begitu Pak ya dengan adanya invasi produk impor ini adalah UMKM lokal. Nah, dari Pak Dirjen sendiri seperti apa pesannya kepada UMKM lokal agar bisa terus berkarya di samping banyaknya produk luar yang masuk ke Indonesia, Pak Dirjen? Ya, jadi saya kira ya UMKM tetap harus berupaya ya keras meningkatkan kualitas produknya supaya bisa bersaing. Ya, kemudian juga eh, ya meningkatkan permodalan. Pemerintah akan membantu itu. Juga pemasaran. Ya, pemasaran. Yang paling penting adalah bagaimana sustainability, ya, sustainability atau keberlanjutan. Jangan sampai UMKM berdiri baru 1 tahun, 2 tahun kemudian tutup begitu kan. Nah, ini yang saya kira harus dipelajari dan harus dipraktekkan begitu ya. Saya kira sudah banyak lah UMKM yang sukses, yang berhasil untuk masuk ke bukan cuma di level nasional, tapi juga di level internasional. Ya, kita bisa belajar dari mereka-mereka yang sudah sukses ya. Contoh lah yang sering disebutkan kopi kenangan misalnya begitu ya. Itu kan awalnya dari UMKM, tapi dia sudah menembus dunia begitu ya, bursa saham dunia bahkan. Baik, tentunya selain dari pemerintah yang terus melakukan pengawasan dan juga perlindungan pada UMKM lokal, UMKM juga terus semestinya berinovasi begitu Pak Dirjen ya, mengikuti perkembangan zaman terhadap produk-produknya. Baik Pak Dirjen, terima kasih banyak untuk diskusinya pada malam hari ini mengenai bagaimana invasi produk lokal ini sehingga pemerintah bisa memberikan perlindungan kepada UMKM. Pak Dirjen, selamat melanjutkan aktivitas, selamat malam Pak. Selamat malam. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Saya Mona Azharin pamit, selamat malam dan sampai jumpa.